Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laita Maria Bernadetta Tarihoran dengan NIM 2133040102410. Saya Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dari Universitas Bima Indonesia. Pada saat ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan materi ke-10 yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir, SPD, MSI. Baiklah, pada materi ke-10 ini mempunyai 6 subtopik. Pada subtopik pertama yaitu pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk penggadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan import. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan import adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Adapun beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain sebagai berikut: fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order. Sedangkan fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatat uang dan fungsi pencatat persediaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatat uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Unsur subtopik yang kedua yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu 1. Fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. 2. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 3. Fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. 4. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan.
Untuk subtopik yang ketiga yaitu prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur sebagai berikut. 1. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. 2. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. 3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. 4. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 5. Fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. 6. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. 7. Fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Untuk subtopik yang keempat yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang dipergunakan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian sebagai berikut. 1. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali, agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. 2. Order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok, untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. 3. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok, untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. 4. Total saldo utang pada tanggal tertentu, untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. 5. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu, untuk mengetahui rincian saldo utang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian, manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi pemasok, saldo utang pada pemasok yang diakibatkan dari transaksi pembelian, penambahan akun akan kuantitas, dan harga pokok persediaan pembelian yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan, dan ketelitian atas data pencatatan akuntansi. Untuk subtopik yang kelima yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah 1. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. 2. Surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang penggadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 3.
surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. 4. Laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan akuntansi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi, serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Untuk subtop yang keenam yaitu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain sebagai berikut. 1. Prosedur pemintaan pembelian. Dalam prosedur ini, gudang berfungsi mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian fungsi ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. 2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pembelian pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. 3. Prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, misalnya fungsi penerimaan, fungsi meminta barang, dan fungsi pencatat utang, mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. 4. Prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini berfungsi melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. 5. Prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan uang. Dari prosedur yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keandalan data transaksi. Demikianlah materi berikut ini. Ditunggu pertemuan selanjutnya dengan judul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Terima kasih.